Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir, serta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Video ini saya buat sebagai bagian dari pelaksanaan uji kinerja Taukin PPG Daljat tahun 2025. Dalam video ini saya akan memperagakan proses pembelajaran pada mata pelajaran Quran Hadis dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini dapat menunjukkan kemampuan saya dalam mengelola pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif pada peserta didik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita akan sama-sama membaca doa terlebih dahulu, dan nanti doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kita sama-sama berdoa. Naqra'ud du'a hayyu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita belajar, kita akan mengabsensi siapa yang masuk dan tidak masuk hari ini. Dan absen ini saya mulai dari pertama Herlan, hadir Aditya, hadir Lisa Anggraini, terakhir Ahmad Abdullah. Mana? Sakit. Jadi teman-teman kita yang tidak hadir karena sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita belajar, saya akan mengecek kerapian kalian dulu. Kesiapan kalian, apakah kalian itu sudah siap belajar atau belum? Jadi silakan keluarkan buku, pen untuk persiapan belajar kalian nanti. Dan yang kopinya masih kurang pas, silakan diperbaiki. Nah, anak-anak, selanjutnya karena ini sudah rapi, kita sudah siap untuk belajar hari ini. Namun sebelum kita belajar pada hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu saya harapkan pada kalian untuk sama-sama berdiri. Indonesia tanah airku,
akan lanjutkan materi pelajaran kita untuk membahas Al-Quran hadis ya. Namun sebelumnya kita akan mengulas materi kita pada minggu lalu. Jadi kalian ada yang masih ingat apa pelajaran kita pada minggu lalu? Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi ada yang masih ingat atau menghafal ayat surah Al-Hujurat ayat 13? Siapa? Coba, Nisa. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menciptakan kita menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi apa tujuan Allah menciptakan manusia? Menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah agar saling sekali lagi Allah menciptakan manusia dengan keadaan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu tujuannya adalah agar manusia itu bisa saling kenal. Namun poinnya di sana dalam ayat itu adalah di mana manusia dengan manusia yang lain itu di sisi Allah itu yang membedakannya adalah tingkat ketakwaan seseorang hamba tersebut. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu sekilas tentang materi kita pada minggu yang lalu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi pelajaran untuk hari ini, yaitu kita akan mempelajari mad tabi'i, mad wajib mutasil dan mad jaiz mutasil. Jadi hari ini kita akan belajar mad tabi'i, mad wajib mutasil dan mad jaiz mutasil. Anak-anakku sekalian, ada yang suka membaca Al-Quran? Ada. Suka membaca Al-Quran? Suka. Suka belajar Al-Quran? Suka. Jadi bagi motivasi kita untuk belajar hari ini, kita akan sama-sama untuk mendengarkan atau Pak Guru akan membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana hadis ini menjelaskan motivasi agar kita itu giat atau rajin belajar. Di Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Baik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar apa? Mad tabi'i, mad wajib mutasil dan mad jaiz mutasil.
Kembali lagi saya ingatkan kepada anak-anakku sekalian, jadi tujuan kita mempelajari mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil itu adalah agar bacaan kita menjadi baik dan benar. Sekali lagi, apa tujuan kita belajar? Agar bacaan menjadi baik dan benar. Agar ulang, salah. Nih ya anu nih redup kami. Kembali saya ingatkan kepada anak sekalian, di tujuan kita belajar mad tabi'i, mad wajib muttasil dan jaiz munfasil adalah agar bacaan kita menjadi baik dan benar. Lagi apa tujuan kita belajar? Selanjutnya kita akan membahas yang pertama adalah mad tabi'i ya. Jadi pelajaran kita yang pertama adalah membahas tentang mad tabi'i. Jadi ada yang tahu apa arti mad tabi'i? Nah, jadi kalian mungkin belum paham atau mungkin belum tahu. Jadi mad tabi'i adalah bacaan yang dibaca panjang. Itu artinya biasa. Sekali lagi saya ingatkan, di mad itu artinya panjang, sedangkan tabi'i itu artinya biasa. Jadi bacaan yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jadi itulah mad tabi'i. Kemudian apa saja huruf daripada mad tabi'i? Jadi huruf mad tabi'i itu ada 3, yaitu alif, kemudian waw, kemudian ada huruf ya. Jadi hurufnya ada 3. Di alif itu menjadi mad tabi'i ketika ada alif, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Kemudian yang kedua, waw menjadi mad tabi'i ketika huruf waw itu berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Kemudian ya itu menjadi mad tabi'i ketika huruf ya itu berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berbaris. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi mad tabi'i ketika huruf ya itu berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah. Jadi mad tabi'i itu adalah bacaan yang dibaca panjang dan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Hurufnya itu tadi sudah saya jelaskan ada 3. Ketika ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif, maka itu namanya mad tabi'i. Dan ketika ada huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw yang berharokat sukun, maka itu pula namanya mad tabi'i. Kemudian ada baris bawah atau harokat kasrah bertemu dengan huruf ya yang berharokat sukun, maka itu pula yang namanya mad tabi'i. Kemudian contohnya dalam kalimat alladzina amanu. Coba ulang. Apa saja bagaimana bacaannya? Alladzina amanu. Ulang. Alladzina amanu. Jadi bacaannya tidak terlalu dibaca panjang. Jadi ketika ada ya yang berbaris mati atau berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah. Kemudian amanu, waw ini berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Jadi bacaannya sudah sama seperti yang tadi, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kemudian ada huruf waw yang berharokat sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Jadi bacaannya sama seperti yang tadi, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jadi inilah huruf mad tabi'i dan contoh daripada mad
tabi'i. Nah, sampai di sini pelajaran kita tentang mad tabi'i. Mungkin ada yang belum paham, silahkan boleh bertanya ya. Jadi yang belum paham silahkan bertanya ya. Silakan. Sarah. Bu Guru, saya bertanya, berapa panjang mad tabi'i? Panjang mad tabi'i. Nah, jadi Sarah menanyakan berapa panjang daripada mad tabi'i. Nah, tadi memang belum Pak Guru jelaskan panjang mad tabi'i itu 2 harokat. Jadi panjang mad tabi'i itu 2 harokat. Kemudian ada lagi yang lain. Ya, Mariani, silakan. Saya ingin tanya, Ya. apa saja huruf mad tabi'i dan syarat-syaratnya? Apa saja huruf mad tabi'i dan syarat-syaratnya? Ah, ya, jadi bagus. Jadi tadi sudah Guru jelaskan atau mungkin kurang perhatikan ya. Jadi saya jelaskan hurufnya ada 3 ya. Nah, ada alif, kemudian ada waw, kemudian ada yang ketiga ada huruf ya. Alif itu menjadi mad tabi'i ketika ada alif, sebelumnya ada huruf yang berharokat patah. Kemudian waw menjadi mad tabi'i ketika ada huruf waw yang berbaris mati atau berharokat sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Kemudian ya menjadi mad tabi'i ketika huruf ya berbaris mati atau berharokat sukun, sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Ada lagi. Nah, selanjutnya kita beralih dari mad tabi'i ke mad wajib muttasil. Oke. Mad wajib muttasil. Ada yang tahu enggak? Jadi Guru akan jelaskan apa itu mad wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil itu adalah bacaan yang dibaca panjang. Nah, pengertiannya, mad itu artinya panjang, wajib itu artinya harus, muttasil itu artinya bersambung. Jadi mad wajib muttasil itu adalah bacaan yang wajib dibaca panjang. Kemudian kenapa dikatakan bersambung? Kita tersambung karena mad wajib muttasil itu terjadi apabila ada alif, apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Sekali lagi, mad wajib muttasil itu adalah ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Kan contohnya ini, misalnya di sini ya, wawajadaka ailan ta'adna. Jadi ada mad tabi'i ini, kemudian bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Jadi wawajadaka ailan ta'adna. Jadi kalimatnya di sini ya, diperhatikan harus dibaca panjang. Jadi panjang bacaan mad wajib muttasil itu panjangnya 4 sampai 5 harokat. Jadi panjangnya itu dibaca sampai 4 atau 5 harokat. Kemudian ini diperhatikan juga contoh yang kedua. Idza samaa'un syaqqat. Ya. Jadi di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Jadi tadi kan kita jelaskan ada pelajaran yang sebelumnya itu mad tabi'i. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang berharokat patah. Ya. Di sini karena bertemu dengan huruf hamzah, maka beda lagi namanya ya, bukan lagi mad tabi'i tetapi namanya mad wajib muttasil. Jadi huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Idza samaa'un
Jadi kata sama itu adalah 1 kali 5. Jadi sama itu adalah 1 kali 5. Jadi ada huruf mat yaitu huruf di sini, kemudian ada huruf yang berbaris atas bertemu dengan huruf hamzah di dalam 1 kalimat. Itu syaratnya menjadi mad wajib muttasil. Jadi sampai di sini penjelasannya, mungkin ada yang belum paham apa itu mad wajib muttasil, berapa panjangnya, dan apa saja syaratnya menjadi mad wajib muttasil. Silakan yang bertanya, silakan angkat tangan. Pak Guru, Ya, apa itu pengertian dari mad wajib muttasil? Erlan bertanya ya. Apa pertanyaan tadi? Apa pengertian dari mad wajib muttasil? Pengertian daripada mad wajib muttasil ya. Jadi mad wajib muttasil itu adalah bacaan yang panjang dan terjadinya apabila ada apa tadi? Ada huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam 1 kalimat. Ini juga sama, ada mad tabi'i ya, alif sebelum baris atas atau harakat kata bertemu dengan hamzah di dalam 1 kalimat. Kemudian ada lagi yang bertanya? Ya Bu Guru, Iya. berapa panjang mad wajib muttasil? Oh, panjangnya ya, panjang daripada mad wajib muttasil. Nah, jadi yang lain juga harus dipahami ya. Nah, berapa panjangnya dari mad wajib muttasil? Jadi tadi sudah dijelaskan, panjang bacaan mad wajib muttasil itu ada 4 sampai 5 harakat. Jadi bisa dipahami ya. Ya. Herlan tadi bisa dipahami juga ya. Ya. Nah, yang lainnya sudah paham? Selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya, yaitu mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil ya, adalah bacaan yang dibaca panjang. Jadi pengertiannya, mad jaiz munfasil itu adalah bacaan yang dibaca panjang. Jaiz itu artinya boleh, munfasil itu artinya terpisah. Mungkin kalian bertanya apa atau kapan ya? Kapan terjadinya mad jaiz munfasil? Ya. Di mad jaiz munfasil itu terjadi apabila ada mad, huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat, di dalam kalimat yang lain. Misalkan di sini ya, diperhatikan ya, ada mad, huruf madnya bertemu dengan hamzah di dalam kalimat yang lain. Yang ini kalimat yang lain, kemudian yang ini juga kalimat yang lain. Jadi terpisah ya. Jadi sekali lagi, mad jaiz munfasil itu adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Jadi itulah syaratnya menjadi mad jaiz munfasil. Kemudian panjang daripada bacaan mad jaiz munfasil itu, karena itu mad jaiz munfasil, jaiz artinya boleh dibaca 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 5 harakat. Misalnya panjang bacaan mad jaiz munfasil itu boleh 2, boleh 4, boleh 5 harakat. Jadi itu panjang bacaan mad jaiz munfasil. Contohnya, oke, mari kita sama-sama membaca contoh mad jaiz munfasil. Bagaimana cara kita membaca mad jaiz munfasil? Jadi panjangnya lebih daripada biasa ya. Jadi ada, boleh kita baca 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 5 harakat. Jadi kita sama-sama untuk membaca contoh daripada mad jaiz munfasil ya. Coba nanti diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ada mad jaiz munfasil. Lagi Pak Guru jelaskan, mad jaiz munfasil itu terjadi apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Beda dengan yang tadi mad wajib mutasil ya. Mad wajib mutasil itu apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat. Namanya mad wajib mutasil. Sedangkan mad jaiz munfasil itu adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Beda kalimat. Jadi mungkin kalian ada yang mau bertanya atau masih belum paham, silakan. Ada. Siapa yang bertanya? Oh, Nisa ya. Nah, apa pertanyaan Nisa? Berapa panjang bacaan mad jaiz munfasil? Sesuai namanya, jaiz itu artinya boleh, munfasil itu artinya terpisah. Jadi bacaan daripada mad jaiz munfasil itu adalah boleh 2 harakat, boleh berapa? 4 harakat, boleh 5 harakat. Itu panjang daripada bacaan mad jaiz munfasil. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada ya? Jadi karena kita sudah memahami apa bacaan mad wajib, mad wajib munfasil, mad jaiz munfasil, maka sekarang kita mencoba sama-sama membaca surah Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 30. Jadi kita sama-sama membaca surah Al-Fajr ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhin alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Ya, silakan dikerjakan ya. Kelompok 1 ingat cari surah apa? Cari contoh mad tabi'i yang terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 30. Kemudian kelompok yang kedua mencari contoh bacaan mad wajib mutasil ya, yang ada di surah Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 30. Ini silakan ya, cari contohnya. Bisa juga, bisa Anggreni, silakan. Kemudian Nisa, ya. Silakan dikerjakan.
sudah selesai Harlan? Sudah. Sudah. Yang lain? Sudah. Nah, bagi anak-anak yang sudah selesai, kelompok yang sudah selesai silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya, mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan contoh bacaan Matobi'i. Jumlah contoh bacaan Matobi'i dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 30 berjumlah 62 contoh. Dengan contoh alif, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Jumlahnya ada 46 contoh. Kemudian waw sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah sejumlah 9 contoh. Sedangkan ya sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah sejumlah 7 contoh. Sekian, mungkin hanya ini presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 1, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok 2, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan contoh bacaan mad wajib muntasil. Contoh bacaan mad wajib muntasil terdapat pada ayat 22 dan ayat 23 surah Al-Fajr dengan ketentuan adanya huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, selanjutnya kelompok 3 silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan ya. Silakan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan contoh bacaan Majais Munfasil. Contoh Majais Munfasil terdapat dalam surah Al-Fajr sejumlah 4 contoh. Terdapat pada ayat 16, 21 dan ayat yang ke-28. Dengan catatan dan ketentuan adanya huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebagai penutup pertemuan kita untuk hari ini, jadi saya akan simpulkan, Bapak Guru akan simpulkan pelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, kita tadinya telah mempelajari Matobi'i dan pengertiannya, dari pengertiannya, panjangnya, huruf-hurufnya. Jadi telah kita bahas tadi. Jadi yang pertama, panjangnya Matobi'i itu ada 2 harokat, kemudian hurufnya ada 3, alif, waw dan huruf ya, dengan ketentuan alif sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, waw sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah, sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah. Kemudian yang kedua, pelajaran kita yang kedua tadi adalah mad wajib muttasil. Nah, bacaan mad wajib muttasil itu dibaca panjang 4 sampai 6 harakat. Ketentuan bahwa mad wajib muttasil itu apabila ada matobi'i, huruf matobi'i
bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian yang ketiga adalah mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil itu adalah bacaan yang dibaca panjang, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 5 harokat. Jadi ketentuannya adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam lain kalimat atau di kalimat yang berbeda. Jadi ini saja kesimpulan untuk materi kita hari ini, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad tabi'i. Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan dalam membaca Al-Quran kita bisa membaca dengan baik dan benar. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.